Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan memandu presentasi kali ini mengenai pengaruh kombinasi bakteri asam laktat terhadap perubahan karakteristik nutrisi susu kerbau. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hafijun Andati Wulan, lalu ada Ihya Salsabila, dan ada saya sendiri yaitu Iskandar, lalu ada Lia Sania Nurhaulia dan Hasmi Mujadi. Untuk mengefisiensikan waktu, langkah lebih baiknya kita langsung saja ke pembahasan atau ke pemaparan jurnal kali ini. Susu dengan berbagai produk olahannya merupakan sumber protein hewani yang mengandung nilai gizi tinggi dan semakin banyak dikonsumsi di masyarakat. Susu segar mempunyai sifat fisik yang tidak tahan lama bila disimpan pada suhu kamar, sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Berbagai penanganan telah dilakukan untuk memperpanjang umur simpan dan menambah nilai guna susu. Salah satu teknik pengolahan susu guna memperpanjang umur simpan adalah dengan cara difermentasi atau dikenal dengan susu fermentasi. Fermentasi bisa dilakukan dengan cara tradisional. Salah satu produk susu olahan tradisional adalah dadih. Dadih ini merupakan olahan susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat. Dadih adalah produk susu kerbau yang difermentasi secara alami dalam wadah bambu pada suhu kamar selama 24-48 jam. Mikroba dadih diperkirakan berasal dari daun pisang yang digunakan sebagai penutup tabung bambu. Proses fermentasi alami ini melibatkan campuran sejumlah mikroba yang meliputi bakteri gram positif, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Streptococcus agalacti, Bacillus cereus, dan Streptococcus uberis. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan utama yang digunakan untuk fermentasi ini, yang pertama adalah susu kerbau yang diambil dari Solok, Sumatera Barat, dan yang kedua adalah mikroba inokulan. Mikroba inokulan yang digunakan yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus, lalu Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacterium sp. Selanjutnya, metode. Metode ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah preparasi bakteri inokulan, dan yang kedua adalah proses fermentasi, dan yang ketiga adalah perlakuan kombinasi inokulan. Kita bahas satu persatu ya. Tahap yang pertama yaitu tahap preparasi bakteri inokulan. Pada tahap ini, semua kultur mikroba dari agar miring diregenerasi terlebih dahulu dengan meremajakan dalam media agar MRS dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Koloni bakteri yang telah tumbuh dipindahkan ke dalam media MRS broth. Lalu, tahap selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah sel dengan menggunakan metode angka. Tahap yang kedua yaitu proses fermentasi. Pada tahap ini, sebanyak 50 ml susu kerbau dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer 250 ml dan dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian didinginkan. Selanjutnya, diinokulasikan campuran bakteri asam laktat sesuai dengan perlakuan sebanyak 3% dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 jam. Pada hasil fermentasi, dilakukan karakterisasi yang meliputi penampakan secara fisik seperti tekstur dan kekentalan, serta sifat-sifat kimia seperti pH, protein, lemak, total asam, gula, kadar abu, dan kadar air. Kemudian tahap yang ketiga yaitu perlakuan kombinasi inokulan. Pada tahap ini, volume inokulum yang ditambahkan ke dalam media susu fermentasi adalah sebanyak 3% dari volume susu. Komposisi perbandingan campuran bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacterium sp yang digunakan adalah dengan perbandingan volume 1:1:1. Terdapat 6 perlakuan kombinasi campuran inokulan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Blanco merupakan susu yang telah dipasteurisasi tanpa proses fermentasi.
Berikutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Sebelum proses fermentasi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan jumlah sel inokulum bakteri asam laktat di dalam media MRS board yang digunakan. Dari hasil perhitungan, jumlah sel inokulan yang digunakan ternyata telah memenuhi kisaran jumlah populasi bakteri yang dibutuhkan dalam pembuatan produk susu fermentasi. Nah, dalam hasil pengujian terhadap fermentasi susu kerbau, ini menunjukkan bahwa hasil analisis ragam pada perlakuan kombinasi inokulan bakteri asam laktat yang digunakan pada percobaan ini tidak berpengaruh nyata terhadap kadar protein yang dihasilkan. Nah, peningkatan kadar protein selama proses fermentasi terjadi karena peningkatan populasi bakteri asam laktat yang terus berkembang biak. Pengamatan terhadap kadar lemak dan kadar abu hasil fermentasi adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil ragam, terlihat bahwa kombinasi mikroba inokulan tidak berpengaruh nyata pada perubahan kadar lemak dan kadar abu hasil fermentasi. Jika dibandingkan dengan susu kerbau segar, susu kerbau blanko sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan susu kerbau segar. Hal ini terjadi akibat dari pasteurisasi di mana sebagian air di dalam susu itu menguap. Hasil fermentasi menunjukkan bahwa susu fermentasi dengan inokulan A1 tidak berbeda nyata dengan inokulan A2. Namun demikian berbeda nyata dengan inokulan campuran, yaitu inokulan A3, A4, A5, dan A6. Hasil fermentasi dengan inokulan A3 menunjukkan pH dan total asam yang berbeda nyata dengan inokulan lainnya. Demikian juga dengan penggunaan inokulan campuran pada inokulan A4. Penggunaan inokulan campuran A5 menghasilkan susu fermentasi dengan pH dan total asam yang tidak berbeda nyata dengan inokulan campuran A6. Namun demikian, jika dibandingkan dengan campuran inokulan lainnya, akan terlihat berbeda. Hasil pengamatan terhadap kadar air yang dihasilkan pada proses fermentasi bahwa kombinasi inokulan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air hasil fermentasi. Kadar air hasil fermentasi memiliki kisaran antara 79,24 hingga 79,30%. Hasil analisis ragam kombinasi inokulan berpengaruh nyata terhadap kadar gula yang dihasilkan. Kombinasi inokulan tunggal A1 dan A2 menghasilkan kadar gula yang tidak berbeda nyata. Namun demikian, berbeda nyata jika dibandingkan dengan kombinasi campuran inokulan lainnya. Berikut ini merupakan tabel karakteristik susu kerbau fermentasi dengan kombinasi mikroba inokulan. Nah, pada inokulan A6, bentuk penampakan, tekstur, dan kekentalan yang paling baik. Tekstur yang paling halus dan koagulasi lebih padat dibandingkan dengan kombinasi inokulan lainnya. Nah, pada inokulan A5 itu memiliki tekstur yang hampir mirip dengan A6, yaitu tekstur yang halus, namun demikian kepadatan kekentalannya masih tidak begitu padat dibandingkan dengan inokulan A6. Pada inokulan A1 dan A2 menghasilkan susu fermentasi yang lebih encer, namun tidak sedikit penggumpalan kasein dan aroma asamnya. Nah, pada inokulan A3 dan A4 itu menghasilkan susu fermentasi yang lebih padat dibandingkan dengan kombinasi A1 dan A2. Namun demikian, masih terlihat kurang padat dan kental jika dibandingkan dengan kombinasi A5 dan A6. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mengenai kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi mikroba inokulan yang digunakan dalam proses fermentasi susu kerbau tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar protein, lemak, abu, dan air. Kombinasi mikroba inokulan berpengaruh nyata terhadap total asam,
pH, kadar gula, dan juga penampakan fisik seperti kekentalan dan tekstur. Kombinasi inokulan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan juga Bifidobacterium sp atau A6 menghasilkan susu fermentasi dengan penampakan tekstur halus dan kekentalan yang lebih padat. Sedangkan kombinasi bakteri inokulan Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus atau A5 menghasilkan penampakan tekstur yang mirip dengan A6, namun demikian kepadatannya itu masih kalah dibandingkan dengan A6. Untuk selanjutnya mengenai komentar terhadap jurnal ini, pada bagian metode penelitian, menurut kami metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini itu sudah tepat sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dengan menggunakan 3 tahap, yaitu yang pertama preparasi bakteri inokulan, yang kedua proses fermentasi, dan yang ketiganya yaitu perlakuan kombinasi inokulan. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, menurut kami isinya sudah sangat baik dan juga mudah dipahami. Di dalamnya berisi hasil pengujian terhadap fermentasi susu kerbau, pengamatan terhadap kadar lemak dan kadar abu hasil fermentasi, kemudian juga hasil pengamatan terhadap kadar air, dan juga hasil analisis terhadap ragam kombinasi inokulan. Dan pada bagian kesimpulan, dalam jurnal ini sudah mencakup keseluruhan komponen yang dibahas dalam isi jurnal tersebut. Dan juga kalimat yang digunakan dalam kesimpulan ini juga sudah cukup ringkas dan mempermudah para pembaca jurnal ini. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.